Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kameranya, saya ajak setiap kita untuk boleh membuka kamera dan kita lambaikan tangan kita kepada sahabat-sahabat kita yang malam hari ini hadir di Zoom. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul, kita boleh kembali bertemu di dalam seminar hidup dalam prosesi yang keempat. Tidak terasa ya, sesi demi sesi kita sudah lewati, kita percaya ada sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, amin. Jadi setiap sesi demi sesi Tuhan boleh menyapa kita. Sampai dengan saat ini sudah memasuki sesi yang keempat. Kita siap menerima karunia Allah. Malam hari ini yang akan membimbing kita, yang akan memberikan kita pengajaran adalah Bapak Rudi Cuaca. Namun sebelum sama-sama kita mendengarkan pengajaran, saya mau ajak Bapak Ibu semua kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Yang setuju dengan saya kalau Tuhan Yesus baik, bolehlah berikan jempolnya. Mana jempol-jempol buat Tuhan Yesus malam hari ini? Ya, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi saat ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan saat ini. Kita mau sama-sama menyerukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin ya. Yuk. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu kita mau sama-sama puji Dia saat ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari kita rasakan kasih-Nya. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita berikan jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan penuh sukacita malam hari ini di hadapan Tuhan yang baik, kita mau naikkan pujian ini dengan semangat, lebih semangat lagi, dan rasakan kasih-Nya lebih lagi ada bersama-sama dengan kita. Tiada pernah berkesudahan, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempol-jempolnya? Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil melambaikan tangan di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selamanya, dari sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Siapa yang setuju sama saya kalau Tuhan Yesus baik? Ayo angkat kedua jempol, kita mau sepakat katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang sangat baik, yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita semua. Mari kita mau tenangkan hati saat ini di hadapan Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan yang boleh kami terima dari Engkau. Sungguh Engkau Tuhan kami yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang mencintai dan menyayangi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan.
Dan inilah anak-anak-Mu malam hari ini, Engkau yang sudah memilih kami untuk boleh menerima berkat daripada-Mu, untuk boleh menerima karunia daripada-Mu. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sangat menyayangi kami. Kami sadar Tuhan, kami yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Tetapi melalui sesi ini yang sebentar akan kami dengar, kami mau sama-sama dibimbing, kami mau sama-sama belajar untuk kami boleh memperbaiki hidup kami, untuk boleh mendekat akan kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mengenal kami satu persatu malam hari ini. Biar lewat lagu ini Tuhan, kasih-Mu boleh menyapa kami semua. Kasih-Mu boleh mengingatkan kami. Pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu amatlah dahsyat dan luar biasa. Apapun salah dan dosa kami, Engkau sanggup menerima dan mengampuni kami semua. Selidiki hati kami Tuhan, dan kami mau berikan hati kami malam hari ini untuk boleh menerima karunia daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi Tuhan, lihat hati kami malam hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Selidiki aku, lihat kami malam ini Tuhan. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat setiap kebaikan Tuhan, tidak pernah ada habis-habisnya, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap sekali lagi dengan lembut katakan, telah kulihat kebaikan-Mu
tidak pernah ada habis-habisnya. yang tak pernah habis di hidupku. Ini kami Tuhan, Ku berjuang sampai akhirnya sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kami malam hari ini boleh menanggapi setiap panggilan-Mu Tuhan. Untuk boleh mendekat akan kasih-Mu. Untuk boleh kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kami yang sudah melakukan banyak dosa, kami yang sudah melakukan banyak pelanggaran, biar kasih-Mu boleh menyapa kami lebih lagi lewat sesi 4 ini Tuhan, yang sebentar akan dibawakan oleh anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Rudi Cuaca. Malam hari ini kami serahkan Bapak Rudi ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biar setiap apa yang akan disampaikan Tuhan, setiap pengajaran, setiap firman Tuhan, sungguh Tuhan sendiri yang akan berbicara bagi kami semua. Kami buka hati, kami gak mau mengeraskan hati kami Tuhan, karena kami rindu kami boleh mengalami kasih-Mu, kasih-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berikan hati kami siap mendengarkan firman, kami siap untuk mendengarkan pengajaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Pak Rudi, saya persilakan. Makasih, Wi. Shalom, teman-teman. Suara saya terdengarkah? Kedengaran. Kedengaran ya. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya diizinkan untuk membawakan sesi keempat, menerima karunia dari Allah dalam satu rentetan seminar hidup dalam roh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rudi Cuaca. Saya di Paroki Kosambi Gereja Santo Matias Rasul. Itu Kosambi adanya dekat Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Anak saya tinggal satu. Istri saya, puji Tuhan, baru saja mendahului saya karena COVID di bulan Juli. Kami sekeluarga kena COVID. Ya, sebetulnya ini masih masa-masa pemulihan saya. Tapi saya percaya Roh Kudus lebih memberi kekuatan untuk teman-teman sehingga saya bisa hadir di sini. Jadi rentetan itu tanggal 27 Agustus, itu abang saya juga mendahului kami, jadi cukup lumayan rentetannya. Sehari-hari saya masih di rumah, masih dalam pemulihan, tapi kerja saya peternakan di Curug, peternakan ayam, itu juga baru mulai. Awalnya sih masih kontraktor untuk rumah dan sebagainya. Demikian teman-teman perkenalan singkat saya. Kita mulai saja. Di sini saya lihat ada 45 orang yang hadir. Saya mau mencoba membuka secara keseluruhan ya wajah-wajahnya. Sekali lagi teman-teman bisa katakan shalom. Boleh akan lambaikan tangan. Saya mau melihat semuanya dari layar. Ya, puji Tuhan. Ya, teman-teman semua di sini sudah ikut seminar 1, 2, 3 ya. Siapa yang kosong? Siapa yang kosong? Boleh angkat tangannya. Siapa yang kosong? Oh, ada Ibu Rudiana.
sesi keberapa, Bu? Saya sih seksi kemarin. Oh, Bu Teresi Acom juga sesi kemarin ya. Ibu Ruth sesi keberapa? 1, 2, atau 3? Ketiga juga ya. Ya. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk mengenai sesi keempat, saya sedikit bukan mengulasnya, review saja. Bagaimana sebetulnya di sesi pertama itu kita melihat bagaimana Allah Bapa mencintai kita, mengasihi kita. Dia menginginkan teman-teman dan saya untuk hidup sukacita, damai, bahagia. Itu intinya. Dan itu atas inisiatif Prakasa, sekali lagi Allah yang menginginkan kita hidup damai. Allah yang menginginkan kita hidup bahagia. Dan karena permasalahan-permasalahan kita di dunia ini, kalau teman-teman ingat di sesi kedua, sebetulnya bukan karena kita enggak berusaha, kita enggak kuat, tapi ada sesuatu di balik itu. Dikatakan dalangnya adalah kuasa kegelapan dan setan. Maaf, mungkin kalau ada yang tergelitik pikirannya mengatakan, itu cuma mengkambing hitamkan. Saya katakan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Coba teman-teman berpikir, coba teman-teman lihat, terutama di masa ini. Kekuatan apa itu? Sehingga terjadi, saya sendiri pada saat saya mengalami istri saya, sebetulnya istri saya itu di H-1 dia meninggal, saturasinya itu sudah naik, sudah normal. Tapi ada suatu masalah yang mungkin saya nggak bisa ceritakan dari rumah sakitnya, akhirnya dia meninggal. Nah, hal-hal kayak begini seolah-olah ingin meruntuhkan pikiran saya. Kalau orang yang saya biasa hidup merasakan kasih bersama istri saya hilang, kalau saya ikuti pikiran lama saya, teman-teman, itu kayak bola salju. Saya pasti ribut sama rumah sakitnya. Nah, ada satu kekuatan yang mencoba meruntuhkan, inilah yang dikatakan, dan Allah Bapa, Allah yang mengasihi teman-teman dan saya, tetap mencintai walaupun ada suatu kekuatan, walaupun kita jatuh bangun, mengutus putranya, sang penyelamat. Itu di sesi kedua. Dan di sesi ketiga, Allah memberikan hidup baru pada kita melalui Roh Kudus. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak hadir di sesi ketiga, jangan sungkan, cari tim, minta tolong dijelaskan. Kenapa ini penting? Di sesi 3 ini berbicara mengenai Roh Kudus, karunia yang diberikan pada saat kita dibaptis, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itulah kekuatan kita untuk tetap bertahan. Untuk kita tetap kuat. Untuk kita tetap merasakan cinta kasih Allah. Berbagai macam karunia-karunia. Karena waktu saya cuma 40 menit, jadi saya tidak mengulasnya. Nanti teman-teman yang belum ikut, minta tolong. Ini penting. Sesi ketiga ini penting. Supaya kita bisa melihat bagaimana karunia Roh Kudus itu akan membantu, akan mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Sehingga pada malam hari ini, teman-teman, bagaimana sikap teman-teman dan saya untuk menerima karunia Allah. Itu intinya. Saya akan share screen. Saya akan masuk. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Tadi saya sudah bercerita cinta kasih Allah, Sang Penyelamat Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memperbarui. Nah, sekarang kita masuk sesi 4. Menerima karunia Allah. Bukan berarti semata-mata kita buka tangan, karunia itu datang. Bukan, tapi sikap kita yang paling penting.
Ada 3 langkah di sini, tapi sebelumnya ada suatu ilustrasi, ada suatu sabda Tuhan yang sangat bagus sekali, bahwa di dalam mau mencoba menerima karunia Allah ini, kita harus bersumber pada sang air kehidupan. Dikatakan Yohanes 7, 37b sampai dengan 38, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Saya tekankan, barang siapa percaya kepadaku, Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, yang perlu saya garis bawahi, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksudnya, teman-teman? Mungkin pada saat ini kita kebingungan. Mungkin pada saat ini ya kita anggaplah kita haus. Kita mencari sesuatu untuk menyegarkan, untuk memberikan, memuaskan dahaga kita. Kalau teman lihat di slide di kiri bawah ini ada toko haus, beli 1, gratis 1. Tujuannya untuk apa? Supaya kita datang di sana. Pertanyaannya, setelah kita dapat beli 1 gratis 1, kita minum haus betul. Tapi haus lagi enggak? Tetap haus. Datang lagi kita ke sana, betul? Nah, tapi Yesus menjanjikan, ya, seperti yang dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman mau menerima pada saat di sesi kelima minggu depan, ya, kita akan mendapatkan satu aliran, kita dipuaskan, kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus, dan dalam hati teman-teman dan saya mengalir aliran air hidup. Artinya apa? Teman-teman dipakai Tuhan memberikan juga kepuasan kepada siapa saja yang haus. Ini kuncinya. Ya, kita harus bersumber pada sang air kehidupan. Nah, saya percaya kalau kita bertanya, maukah aku menerima karunia Roh Kudus? Mau. Kenapa? Dan harus. Sebetulnya Roh Kudus itu pada saat teman-teman dan saya dibaptis, dia sudah ada. Kenapa saya katakan maukah aku menerima karunia Allah? Karena karunia Allah atau Roh Kudus itu yang sudah kita terima itu, kita jarang hidupkan. Kenapa? Kita berpikir, lah Tuhan kan berikan aku pikiran. Tuhan kan berikan aku segala sesuatu yang lebih. Untuk apa lagi? Nah, jadi sekarang di sesi ketiga kemarin itu diperlihatkan karunia-karunia. Melebihi daripada apa yang ada kodrati teman-teman dan saya sebagai manusia. Tapi di sini ada langkah-langkahnya. Kita lihat ya, langkah pertama. Tinggalkan semua halangan yang membuat hubungan teman-teman dan saya kepada Allah Bapa tersendat dan terima Yesus. Ada 4 poin ya. Yang pertama, memerlukan suatu perubahan arah, orientasi kembali tujuan hidup kita. Kemudian pertobatan, yang dimaksud pertobatan ini adalah prosesnya. Teman-teman mau berbalik arah, terlebih kepada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu harus kita berpaling. Dan terakhir, sakramen pengakuan dosa. Ini langkah pertama. Ya, ada 3 langkah. Langkah kedua itu kita memohon, kita menagih janji Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan peluang, inisiatif, dan prakarsa. Bahwa kita bisa mendapat semua karunia-Nya. Dan yang ketiga, kita berbicara nanti, apa yang akan terjadi sih minggu depan? Ya, kita masuk langkah pertama dulu. Orientasi kembali tujuan hidup. Jauhkan segala satu halangan. Jadi orientasi yang dimasukkan di sini, teman-teman. Kita melihat tujuan hidup kita. Teman-teman dan saya, tolong refleksi. Sebetulnya umurku misalnya, kalau aku umur 58, selama 58 ini,
Tapi waktu aku mengikut seminar hidup dalam roh itu, waktu itu umur aku tahun 96, kurang lebih 33 tahun, ya. 33 tahun. Nah, selama 33 tahun ini apa sih yang aku cari? Dan aku merasakan bahwa yang aku cari adalah sesuatu kebahagiaan melalui pekerjaan, melalui uang. Tapi yang kugunakan adalah pikiranku, yang kugunakan seolah-olah kepintaranku. Nah, ini juga menjadi suatu halangan hubungan dengan Allah. Dan banyak lagi hal-hal yang membelenggu. Ada satu kekuatan yang tidak bisa, akhirnya di sanalah. Nah, perlu orientasi. Harus direnungkan halangan-halangan yang membuat hubungan teman-teman dan saya itu terputus. Kemudian hanya kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Ini penting, ya. Hanya kalau kita mengikutinya, dia mendapat membimbing kita ke kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 4 sampai dengan 6. Saya bacakan Roma 6 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dan dosa hilang kuasanya. Kita mengikuti dia dalam baptisan kematian Tuhan. Kita mengikuti jalan salib. Semuanya teman-teman dan saya terima dengan sukacita walaupun penuh dengan penderitaan. Tapi kita tetap mau ikut dia. Kemudian ketaatan. Allah tidak menghendaki ketaatan sebagai budak yang taat karena takut akan hukuman, atau sebagai seorang pekerja yang taat karena mendapat upah. Dia menghendaki ketaatan anak-anak karena cinta dan hormat kepada ayahnya. Jadi, dia menghendaki ketaatan anak-anak karena cinta dan hormat kepada orang ayahnya. Bukan dikatakan anak ya, anak-anak. Apa bedanya? Kalau anak-anak itu taat, benar cinta kepada orang tuanya. Tapi kalau anak, mungkin bagi yang punya orang tua saat ini, itu banyak sekali kasus. Orang tuanya dicuekin. Jadi sudah nggak pernah taat lagi. Walaupun dia statusnya anak. Jadi di sini kita melihat bagaimana anak-anak cinta dan hormat kepada ayahnya. Seperti itulah yang ingin Tuhan inginkan supaya kita taat. Kita harus dan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Pikiran boleh kita pakai? Boleh. Tapi kalau kita tergantung dengan pikiran, pengalaman, atau dengan kekuasaan-kekuasaan lain, itu namanya kita tidak memproses kembali, kita tidak membuat kembali arah dan tujuan hidup kita yang baru. Dan kata pertobatan bersangkut paut dengan perubahan arah. Jadi, kalau seandainya teman-teman sudah merefleksikan arah yang teman-teman selama ini lakukan, kata pertobatan bersangkut paut dengan perubahan arah. Jadi harus berbalik aja. Apapun itu, harus berbalik. Ya. Nah, kemudian apa pertobatan itu sendiri? Di sini diambil dari Lukas 15, 11 sampai 32. Saya tidak membacakannya, tapi saya percaya teman-teman semua sudah tahu kisahnya. Si bungsu yang minta harta dibagikan walaupun bapaknya sudah belum meninggal, dia sudah minta, "Bapak, bagikan hartaku."
Akhirnya si bungsu berfoya-foya dan dia terjebak dengan kehabisan uang. Di sanalah mulai terjadi pertobatan. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan pada saat si bungsu kelaparan, dia bekerja sebagai, ya mungkin kalau di sini anak kandang. Anak kandang itu maksudnya yang mengurus kandang. Dan kebetulan kandangnya kandang babi. Sampai kelaparannya, dia memakan ampas babi. Kalau dilihat paling kiri gambar ini, kami pernah ke Toraja pelayanan bahwa ampas babi itu adalah makanan-makanan sisa yang dimasak kembali, dicampur dengan apa, tapi dimasak. Ya, ada juga kalau sekarang ini pakan yang sudah jadi untuk babi. Saya tahu karena 3 tahun yang lalu saya mencoba juga peternakan babi, tapi karena penyakit virus, babinya selesai semua. Dan saat ini tahun kemarin kami mencoba lagi ayam. Nah, kemudian di sana si bungsu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dia melihat ke tempat bapaknya di rumahnya bahwa di sana orang-orang upahannya saja tidak berkekurangan. Di sanalah mulai muncul pertobatan. Pertobatan yang dilihat di sini awalnya adalah menerima bahwa memang ada sesuatu dalam hidupnya tidak beres dan butuh perubahan. Kadang-kadang di dalam usaha, saya sebagai kontraktor, kita diizinkan mendapatkan proyek asal mendapatkan fee. Asal dia dikasih fee. Hal-hal kayak begini, ini menjadi suatu penghalang bagi kita untuk melakukan suatu proses pertobatan. Banyak lagi, nanti ada yang khusus kita singkir-singkirkan, yang harus dibuang-buang, itu juga ada pertobatan. Tapi di sini yang saya mau katakan bahwa jujur, apa yang teman-teman dan saya lakukan sebelum ini adalah sesuatu yang tidak beres dan butuh perubahan. Jujur, pasti juga sadar. Kemudian, di dalam prosesnya itu, dia mengatakan di ayat 18, wah ini kalau aku balik, pasti karena di tempat bapakku banyak harta, banyak makanan dan sebagainya, aku tidak seperti ini. Tapi aku harus berbalik. Kerendahan hati, kerelaan untuk berubah. Jadi dia tidak malu untuk datang lagi kepada bapaknya. Ya, ini masih belum action teman-teman. Ini masih belum, tapi masih di dalam suatu renungan yang saat ini teman-teman mau mencoba lakukan mulai dari saat ini. Kalau teman-teman mau menerima karunia yang dahsyat itu, teman-teman sudah mulai detik ini merenungkan. Dan rendah hati dia mau mengatakan, ya aku akan datang kepada Bapa dan minta ampun bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kemudian yang keempat, penyangkalan action. Kalau hanya berpikir, ya betul, gue salah, gue mau berubah. Gue mau berubah terhadap pasangan gue. Sejelek-jeleknya, secerewet-cerewetnya istri gue mau berubah. Supaya gue melihatkan kasih Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau tanpa penyangkalan, tanpa action, semuanya itu percuma. Apa actionnya? Minta maaf. Datang, bergerak, pengampunan, rekonsiliasi. Jadi penyangkalan itu penting, ya. Penyangkalan itu adalah ekstra bahwa teman-teman berani melakukannya, memutuskan tidak akan melakukan lagi.
mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Istri aku cerewet. Loh, harusnya dia menyakiti aku, dia dengan minta ampun. No. Di sini adalah kenapa teman-teman tidak bisa melihat kecerewetan itu adalah suatu hal yang mungkin Tuhan pakai untuk aku berubah. Inilah yang terjadi selama ini yang aku rasakan. Aku bersyukur bahwa Tuhan merubah aku dan benar-benar itu suatu proses yang sangat-sangat panjang. Terutama yang aku rasakan terhadap istri aku. Kalau dulu kami sering ribut. Kenapa? Istri aku itu kepala sekolah. Dan sebagai kepala sekolah, ya saya sangat mengerti belakangan ini, ya belakangan dalam arti kata ya 5-10 tahun belakangan inilah, karena ini yang suatu, walaupun tahun 96 saya sudah mengikuti seminar hidup dalam roh. Pada saat waktu awal saya berubah, saya ikut seminar hidup dalam roh ini, saya bersyukur saya berubah. Berubah kenapa? Kalau dulu malam pulang kerja mandi des lantas pergi. Jarang di rumah. Itu kehidupan saya dulu. Dan kami sering ribut. Sering ribut akhirnya ya jarang sekali ngomong. Ya ributnya bukan piring terbang, tapi ributnya perang dingin. Adem, anteng aja. Kadang-kadang aku suka karena kesal gitu, aku suka cuekin. Padahal dulu aku sudah bertobat. Di dalam doa aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah bertobat. Aku udah berubah dari hidup lama aku yang 7 hari jarang ke rumah, entah pergi kemana, bla 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 bla. Aku udah berubah. Tapi kok masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan istri aku. Tolong Tuhan, rubah dia. Ada nggak kerendahan hati di sini, teman-teman? Mungkin saya merasakan ada sesuatu yang berubah, tapi di sini kerendahan hati saya nggak ada. Bagi saya dulu berpikir, ya kalau seandainya Tuhan mau dan karena aku udah berubah, dia juga merubah istriku. Tapi kenyataannya enggak. Nah, proses inilah yang saya katakan enggak gampang. Tapi yang paling penting di poin pertama itu, teman-teman harus jujur melihat. Jangan menganggap, biasalah di dalam keluarga itu kan biasa. Enggak cocok mah enggak keluarga namanya. Enggak cocok, enggak ada garam di dalam kehidupan. Siapa bilang? Sampai suatu saat aku mendapatkan pelayanan di Tangerang yang temanya mengenai keluarga. Persiapannya kurang lebih hampir 2 bulan. Dan aku sadar, Tuhan, kok aku membawakan tema ini? Masalah aku dengan istri aku masih belum puas, Tuhan. Aku udah berubah, tapi istriku nggak berubah. Maaf teman-teman, dalam arti kata aku ingin berubah istriku karena tidak sesuai dengan pikiranku. Bukan berarti dia bermasalah, dia cuekin aku. Enggak, sama sekali enggak teman-teman. Nah, di sana, di dalam renungan, aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan aku membawakan pewartaan pelayanan di Tangerang, tolong tunjukkan bagaimana aku memberikan sharing yang sangat sangat membangun dari sharing dan pengalamanku pribadi. Teman-teman, ayatnya itu dari Galatia apa Efesus aku lupa. Yang isinya gini, hai istri-istri, kasihanlah suamimu.
Kemudian dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah itu lama aku pikirkan, lama aku renungkan. Kenapa? Bukannya aku tidak mengerti, tapi aku mengerti. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana teman-teman Kristus mengasihi jemaat? Tidak memikirkan harga diri, betul? Tidak memikirkan orang mau sepelekan dia. Tidak memikirkan meninggalkan dia, mengkhianati dan sebagainya. Walaupun itu umat menghina ataupun mendera dia, tapi dia yang punya kekuatan besar tidak membalas karena ketaatannya. Dan aku bersyukur pada saat itu aku dicerahkan. Aku sudah nggak mau berpikir bahwa istri aku harus berubah. Tapi yang aku mulai pikir adalah bagaimana Kristus melayani jemaat. Demikian juga aku melayani istri aku. Apa yang terjadi? Luar biasa. Sama seperti cerita anak yang bungsu balik kepada bapaknya. Dia disambut dengan sukacita. Inilah sebuah proses pertobatan yang teman-teman juga harus mulai renungkan. Secara khusus kita harus berpaling dari spiritisme, ilmu sihir, ilmu gaib. Spiritisme itu adalah kalau mungkin teman-teman pernah dengar kalau di tradisi Jawa juga ada, di tradisi itu kebudayaan mungkin dari nenek moyang ya, kemasukan roh, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu harus dijauhkan. Berpaling dari agama-agama yang bukan Kristen. Maksudnya apa? Hati-hati dengan spiritualitas yang ditawarkan. Seperti New Age, Reiki, Prana, kebatinan, termasuk mungkin di sini ya seperti Tai Chi. Tai Chi kok nggak boleh? Bukan soal nggak boleh. Kalau dia hanya bersifat olahraga silahkan. Tapi kalau udah masuk dalam spiritualitasnya, karena kita mempunyai spiritualitas sendiri, yaitu di dalam Roh Kudus, kuasanya luar biasa. Yang spiritisme, ilmu sihir, ilmu gaib, dan berbagai agama ini lebih kepada obsesi kita menjadi hebat, kuat. Hati-hati, ini harus dilepas. Terutama teman-teman yang dulu pernah nuntut, pernah menyimpan jimat, pernah mendapatkan suatu kuasa-kuasa. Mudah-mudahan pada saat tim mengizinkan, memberikan waktu untuk pertobatan, adakan sebelum itu teman-teman membawa segala sesuatu yang ada di rumah yang membuat Allah tidak berkenan seperti kayak jimat atau apa segala macam itu, serahkan kepada tim dan nanti akan didoain, diputuskan hubungannya dan dibakar. Ini penting sekali, kalau akan susah. Termasuk juga jujur dengan mungkin yang pernah pakai susuk. Kan nggak kelihatan kan ya? Terutama ibu-ibu ini. Jujur. Katakan kepada Tuhan. Mohon pengampunan biar susuk itu lepas. Beberapa kali kami mengalami, saya mendapat telepon dari teman setelah doa pencurahan gitu, ya, minta didoakan, susuk oke, didoakan. Setelah didoakan keluar enggak teman-teman. Tapi yang anehnya dia telepon seminggu ke depan, Pak Rudi bikin malu aku deh. Emang kenapa Bu? Masa aku di pasar tiba-tiba begitu ada yang nongol berdiri jauh, aku pencet tuh keluar Pak susu aku. Keluar melalui BAB-nya. Hal-hal ini teman-teman harus jujur.
seksual di luar nikah, ya, perzinahan, homoseksual, buku porno, video dan lain-lain. Ini juga dulu saya pernah terjebak dan saya lepaskan semuanya. Jangan dipikir misalnya video-video porno yang ada itu tidak membuat teman-teman ketagihan, itu salah. Buku-buku stensilan dan sebagainya, itu tolong juga pada saat nanti ada acara khusus, tim memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berpaling, untuk membuang hal kayak begitu, antarkan, tidak usah malu. Percayalah, tim tidak akan mencap, oh dia ini, dia memberikan video, dia begini, memberikan itu. Dan ada yang mungkin dari barang, dari emas, dulu pernah diisi, maksudnya diisi itu pernah didoakan oleh orang pintar ya. Ya bahan emas, tolong dikasih tahu saja sama tim, itu didoakan. Nanti dikembaliin lagi. Dan iman teman-teman harus tumbuh supaya itu tidak balik. Ya, nah ini pembunuhan, perampokan, mengutil di toko, menipu, hal dagang, berdusta, fitnah, mabuk-mabuk, ketagihan, kecanduan, obat-obatan, dan konsep kelekatan diri ini juga perlu dilepaskan. Di dalam sesi keempat, di dalam minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional itu dikatakan mengenai tema bertobat. Saya percaya gereja itu ingin bertobat, mau mengatakan sesuatu yang apa, tapi lebih kepada pemikiran. Kita lebih merubah, membuka pikiran kita, melihat bahwa Allah itu bekerja sepenuh-penuhnya, sebebas-bebasnya dalam pikiran kita. Bukan pikiran kita yang berkecamuk. Konsep kelekatan diri ini berbahaya. Anthony de Mello mengatakan orang susah tinggal di pokok kelekatan yang ada di dalam dirinya. Kita akan diberikan kekuatan pikiran kepada Tuhan. Kita kan sudah ada akal budi. Ya, yang hal gini ya kita berpikir dong. Teman-teman, sangat-sangat boleh, bukan tidak boleh, itu betul. Tetapi kita mau mencoba kuasa Allah itu yang menerangi sehingga teman-teman dan saya mendapatkan pencerahan-pencerahan baru terlepas daripada semua yang ada di pikiran kita. Hal-hal semua itu tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah. 1 Korintus 5:11 sekalipun hanya berteman dengan orang yang tersebut. Hati-hati ya kelompoknya teman-temannya. Mentang-mentang kuat, kita boleh saja, tapi jangan sampai ikut-ikutan. Kemudian sakramen pengakuan dosa. Gereja Katolik mengajarkan, ya, Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa pengakuan sakramental ini adalah untuk memberikan penyembuhan bagi jiwa, serta untuk mendapatkan kembali rahmat Allah yang hilang karena dosa. Ada 3 tindakan. Penyesalan, berbeda ya. Tadi proses pertobatan. Kalau sekarang ya 3 tindakan untuk pengakuan dosa. Penyesalan yang pertama. Duka cita jiwa karena dosa yang dilakukan. Saya tidak membahas panjang, tapi hanya memberi gambaran bahwa duka cita jiwa karena dosa yang dilakukan ini nanti akan terproses di api penyucian. Ya. Kemudian pengakuan, pengungkapan dosa. Dan pemenuhan atau tobat, yaitu melakukan sesuatu untuk menyili dosa. Penitensi yang diberikan pastor, ya, itu hanya supaya teman-teman mengingat, teman-teman dikasihi Tuhan lagi, ya, Tuhan mengasihi teman-teman lagi. Tetapi sebetulnya
Penitensi itu adalah tindakan dari peniten. Tuhan, aku sudah berdosa terhadap istri aku, Tuhan. Aku membohonginya. Bohongi apa? Membohonginya aku sebetulnya pergi ke suatu tempat ya bersama teman-teman. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya takut dia curiga. Nah, tindakan hal gini kalau memang mungkin pastor tidak akan memberikan penitensi kamu datang kepada istri kamu. Enggak. Tapi tindakan peniten, tindakan kita sendirilah itu yang menentukan juga pemenuhan atau tobat yang teman-teman dan saya lakukan. Absolusi penyataan Bapak pengakuan melepaskan teman-teman dan saya sehingga teman-teman dan saya bebas terlepas dari dosa. Ya, lanjut langkah kedua, minta mohon dengan iman. Ia menghendaki kita memilikinya dan dia berjanji akan memberikannya pada kita. Kisah 1:5 dan 8. Yesus untuk bersiap-siap menunggu Roh Kudus. Ada 3 langkah di dalam langkah kedua ini, yaitu beriman, memohon, kita minta kepada Tuhan, kita bertumpu bersandar pada apa yang dikatakan Allah. Kemudian kita dapat mengharapkan Allah membaptis kita dalam Roh, karena Allah lah yang menginginkan hal itu. Dan kita lihat mengenai sakramen penguatan krisma versus dari pencurahan Roh. Kita masuk 2A mengenai iman, bertumpu bersandar pada apa yang dikatakan Allah. Matius 14, 22, 23 itu teman-teman, bahwa Yesus saja selalu berdoa kepada Allah Bapa. Padahal dia barusan di Matius 14 ini, perikop 22-33 ini mengenai Petrus minta berjalan di atas air. Sebelumnya itu Yesus dan murid-muridnya menggandakan roti, sudah pelayanan luar biasa kan? Kan sudah merasa, wah luar biasa puji Tuhan. Tapi Yesus tetap berdoa karena dia mau bertumpu bersandar, apalagi yang harus kulakukan. 11:1. Saya bacakan saja ya. Sorry, ini hilang lagi pembatas, tadi sudah dibatas-batasin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya hanya menekankan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apa dasarnya teman-teman? Apakah memang berdasarkan dasarnya itu adalah Kristus? Atau pengalaman teman-teman? Begitu teman-teman misalnya dapat positif. Sama seperti saya. Saya mengalami positif. Cemas. Terus apa yang gue lakukan? Sampai lupa berdoa. Kenapa? Kebiasaan kadang-kadang ini terulang terus. Yang kita bersandar itu bukan kepada Tuhan. Lantas ingat, oh iya, kemarin di WA viral, ini orang kalau ini minum Intermexin apa segala macam, bla 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 bla. Tapi bersyukur, malamnya diingatkan berdoa. Nah inilah bertumbuh bersandar. Kita tahu bahwa apa saja yang dikatakan Allah adalah benar, karena ia mengetahui segala sesuatu dan tidak berdusta. Hidup Kristiani kita pertama-tama berdasarkan pada fakta-fakta. Kita menaruh kepercayaan karena fakta-fakta itu. Perasaan-perasaan kita menyusul. Kemudian fakta-fakta yang dimaksudkan adalah kita percaya mengenai semua isi Injil. Kalau itu kita udah nggak percaya, berarti ya susah kita mau ngomong. Kita dapat mengatasi perasaan-perasaan bimbang dengan melihat kepada fakta-fakta.
Dan sharing daripada tim. Sharing daripada pengajar. Semuanya itu benar adanya. Bila kita melihat fakta bahwa Allah menjanjikan sesuatu pada kita, kita dapat mengharapkan bahwa hal itu akan terlaksana pada kita. Asalkan teman-teman dan saya mau melangkah. Mau mencoba. Kita membutuhkan lebih daripada hanya sekedar doktrin. Kita perlu menagih janji-janji Allah. Melangkah dengan iman yang percaya Allah akan memberikan karena Dia berjanji kepada teman-teman dan saya. Kalau tanpa itu, semuanya jadi sia-sia. 2B, kita dapat mengharapkan Allah baptis kita dalam roh. Inisiatif dan prakarsa daripada Allah. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jika, saya langsung loncat saja ayat 9 dan 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mintanya. Ya, yang pertama di ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah. Ini inisiatif daripada Allah. Dan dikatakan di ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah teman-teman ya, karena Ia mengatakan bahwa Dia menginginkan hal itu bagi kita karena Ia mencintai kita dan mendaki kita bersatu dengannya. Nanti dilihat aja Yohanes 14, 18, 20, karena waktu saya tinggal dikit. Kita dapat memperolehnya karena Yesus melakukannya hal itu bagi kita, bukan karena kita pantas ataupun karena jasa kita, tapi kita menerima karena semata-mata karena kasih karunia Allah. Jadi sekali lagi inisiatif dan berkasa dari Allah karena Allah sangat mencintai teman-teman dan saya. Nah, mengenai sakramen Krisma, hati-hati. Jangan seolah-olah bahwa kita menerima Roh Kudus yang belum menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan itu. Oh, nggak perlu lagi. Kami kan sudah didoakan. Tidak, berbeda sama sekali ya teman-teman. Ini kalau baptisan Roh Kudus ini menghidupkan Roh Kudus supaya teman-teman bisa melihat kuasa-kuasa Roh Kudus. Bila seorang Katolik belum menerima sakramen penguatan, maka ia harus menerimanya untuk melengkapi inisiasinya sebagai orang Katolik. Doa untuk pembebasan Roh Kudus tidak menggantikan sakramen Krisma. Sakramen Krisma merupakan tanda kedewasaan iman seorang. Penerimaan sakramen Krisma melengkapi rahmat pembaptisan. Kemudian langkah ketiga, persiapan diri seksi kelima atau minggu depan. Teman-teman, sekali lagi penting bahwa teman-teman menginginkan hal ini terjadi. Banyak karunia-karunia. Untuk itu minta kepenuhan hidup dalam Roh Allah. Bila saudara mau, saudara akan menerimanya. Jadi sekali lagi, ini adalah tindakan kita. Allah telah menginisiatif, memprakarsai, ini Roh Kudus gua akan terjadi seperti gereja perdana di Kisah Para Rasul 2. Sekarang aku mau atau tidak? Kalau mau, teman-teman dan saya akan menerimanya pada saat minggu depan pencurahan. Memohon Bapa dalam doa, menagih janji Kristus untuk memberi Roh Kudus. Ingat ya, Injil Lukas 11:13. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, maksudnya apa? Sering kadang-kadang kita memberikan anak kita yang kecil, rewel, kita memberikan Android. Nggak tahu lama-lama dia bermasalah dengan mata. Tapi Bapak Yesus mengatakan,
Aku akan Bapakku akan memberikan Roh Kudus bagi siapa yang minta. Roh Kudus yang mengetahui aku butuh apa, yang mengetahui kenapa istri aku dipanggil, kenapa abang aku juga dipanggil, hal-hal ini. Roh Kudus yang nanti akan beri kekuatan. Dan saya percaya, suatu saat, mungkin saat ini belum bisa aku cerna, tapi suatu saat aku percaya Roh Kudus yang akan mencelikkan dan memberi pencerahan. Sekaligus tim akan berdoa untuk saudara, untuk teman-teman semua. Menumpang tangan untuk meminta kepada Bapa untuk membebaskan Roh Kudus. Dilihat di Kisah 8:17, nanti dibuka saja, itu bagaimana murid-murid menumpangkan tangan kepada orang Samaria. Akhirnya pada saat itu terjadi pencurahan roh dan kuasa Roh Kudus terjadi. Yang terjadi minggu depan, percaya sekali lagi dengan iman. Semuanya, ya, sesuatu pasti terjadi karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua yang percaya dipenuhi. Semua akan mengalami. Apakah itu karunia bahasa roh, apakah itu karunia nubuat, apakah itu mujizat bahasa, itu terserah Tuhan. Mereka sendiri melakukan sesuatu dan perlu usaha teman-teman dan saya. Mereka mulai berbicara, jadi melakukan sesuatu di sini, ya nanti pengajar dari sesi kelima akan menuntun teman-teman lebih lagi. Saya hanya menyinggung dikit ya. Berbicara bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita dapat mengharapkan Allah menyentuh kita secara pribadi dengan kuasa rohnya. Pengalaman pertama-tama berbeda-beda dan orang yang satu dengan orang yang lain beberapa akibat. Misalnya mereka mengalami kehadiran Allah dalam cara yang baru, damai dan sukacita, menerima karunia bahasa roh dan bernubuat. Macam-macam. Kalau saya waktu itu tidak mengalami apa-apa, jujur. Tapi ada suatu sukacita saya sehingga tiap hari itu saya sangat rajin dan luar biasanya waktu itu saya ingat saya baca buku kitab Ayub itu berapa jam ya, pokoknya seharian seperti kayak baca novel, itu luar biasa. Itu saya yang dapat. Karena bahasa roh sendiri aku dapat pada saat pelayanan. Waktu itu kami ke Bandung, beberapa tempat udah capek, tapi pada saat mau tidur saya tetap berdoa. Pada saat itu saya mendapatkan karunia bahasa roh. Nah, kenapa lidah saya nggak ketahan? Itu pada saat saya berdoa. Halangan-halangan untuk menerima karunia Allah, perasaan tak layak. Siapa sih yang layak, teman? Saya mau tanya. Bunda Maria sendiri juga dia mengatakan dia itu tidak layak. Aku ini hamba Tuhan, sama seperti kayak hamba dia. Tapi justru itulah yang Tuhan inginkan. Ketidaklayakan itu. Karena Tuhan memakai orang-orang yang merasa diri yang tidak layak. Bukan merasa orang-orang yang hebat, yang gua akan mendapatkan sesuatu, gua akan melayani, tidak. Takut kerasukan tidak bisa dikontrol, nggak usah dipikirkan, tidak akan ada kerasukan, saya berani jamin. Karena selama ini kami tidak pernah ada yang kerasukan. Kecuali pada saat dia tidak dibersihkan di dalam pertobatan, ada yang menuntut ilmunya tidak dilepaskan. Pada saat pencurahan roh biasanya matanya mulai memerah, dia mulai gelisah, tim perlu doa puasa. Tapi tidak usah takut. Kalau dia bereaksi begitu berarti Roh Kudus menyentuh dia dan itu akan dilepaskan, tinggal tim membantu dia. Tidak bisa dikontrol di sini juga
Dikit lagi ya tim ya, minta maaf dikit lagi aja karena ini penting. Pada saat kadang-kadang kita mendoakan, orang mungkin mau digetarkan di mulutnya itu, dia tahan teman-teman. Dia tahan, akibat karena dia tahan tuh, jadi gini mulutnya itu. Nah, Roh Kudus yang dilawan. Ketua tim, ya ketua kelompok akan membantu, jadi nggak usah takut. Kesombongan, perasaan bahwa kita tidak membutuhkan karunia-karunia Allah. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini semua tidak ada yang sombong. Takut berbuat sesuatu yang aneh atau seperti orang bego. Nah, ini juga menjadi suatu penghalang. Ragu-ragu godaan setan supaya tidak percaya atau menolak karunia. Ini sekali lagi ya, ragu-ragu godaan hampir sama dengan kesombongan ya, tidak percaya atau menolak karunia-karunia Allah. Takut akan apa yang dipikirkan orang lain terhadapnya. Gak usah itu dipikirkan, tetapi konsen saja dengan arahan apa yang diarahkan oleh pembicara minggu depan. Nah, ini yang terakhir. Tradisi dalam gereja Katolik, Maria telah diterima sebagai model orang Kristen yang menerima karya Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang manusia pertama yang menerima pencurahan Roh itu siapa? Bunda Maria. Maria mewakili umat manusia yang bertindak sebagai ibu penebus, memungkinkan Allah menjadi manusia. Karena perlindungan oleh Roh Kuduslah Yesus dilahirkan. Maria menerima panggilan Allah dalam ketaatan dan dalam iman di dalam sabda yang telah dikatakan. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Teman-teman, mungkin kita melihat saat ini sudah beres. Maria seolah-olah tidak punya masalah pada saat menerima kabar gembira. Tapi saya mau katakan itu pergulatan luar biasa. Coba saja, terutama ibu-ibu. Sehingga dikatakan sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Demikian kira-kira teman-teman sesi keempat ya, yang ini nggak usah. Nah ini saya hanya mau mengatakan teman-teman pada saat teman-teman mulai malam hari ini mengingat mau coba lagi menyusun ya orientasi arah hidup tujuan teman-teman. Bayangkan Yesus mulai dari Taman Getsemani dia berdoa bercucuran ya, berpeluhkan darah, mengingat dosa dan kesalahan teman-teman dan saya. Sanggup enggak Tuhan? Semua akibat-akibat ini dia merasakan dosa teman-teman dan saya. Sampai di kayu salib. Selamat, Tuhan memberkati teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi Cuaca yang sudah membimbing kita memaparkan pengajaran sesi 4 dengan sangat jelas dan juga sudah memberikan sedikit penjelasan apa yang akan kita lakukan di sesi kelima nanti. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu, saat ini sebelum kita masuk ke dalam breakout room, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Mari malam hari ini kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi korban syukur di hadapan Dia, Allah yang sudah mencukupkan setiap kebutuhan kita. Akan tertera di layar rekening persembahan kasih di mana Bapak Ibu boleh memberikan. Mari kita mau beri yang terbaik dan kita mau beri dengan penuh sukacita. Kita satu dalam doa persembahan malam hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh diberkati oleh Engkau. Engkau mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Malam hari ini biarlah kami juga boleh memberi dari apa yang kami punya. Tuhan Yesus, berapapun jumlah yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk boleh kami beri malam hari ini, izinkanlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan ya Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Sebagai korban syukur,
rasa terima kasih kepada Engkau yang sangat mengasihi dan sudah memberkati kami sampai dengan saat ini. Mari saat ini Bapak Ibu kita akan berikan persembahan yang terbaik. Kita mau berikan korban syukur di hadapan Tuhan saat ini. Biarlah lagu ini juga boleh menjadi korban pujian kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Terima kasih buat korban syukur persembahan yang boleh diberikan malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada panitia. Saya undang ketua panitia untuk boleh menyampaikan pengumuman. Silakan. Boleh dibuka mic-nya terlebih dahulu, Pak Witler? Belum dibuka ya, sorry. Terima kasih Mbak Dewi yang telah membawa pujian. Terima kasih kepada Pak Rudi Cuaca yang telah membawa materinya banyak. Memang materi sesi 4 ini untuk mempersiapkan diri pada sesi 5 penerimaan pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Pak Rudi. Ya, mungkin bisa kita ketemu lagi nanti di sesi lain lagi. Nah, kemudian kepada Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian peserta SHDRK, jangan lupa nanti 2 minggu yang akan datang itu adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, tetapi minggu depan jangan lupa ibadat tobat, supaya kita bisa menerima yang namanya pencurahan roh itu, kita harus dibersihkan dulu dengan ibadat tobat oleh Romo tersayang kita, yaitu Romo Bonifasius Lumintang. Jangan lupa minggu depan ya, minggu depan itu tanggal 22. Ya, hari Rabu jamnya sama. Ya. Jadi nanti seperti apa yang dikatakan Pak Rudi, semua jimat-jimat apa itu akan ada suka disimpan-simpan, digulung-gulung, dimasukin di kain merah lah, dimasukin ke pinggang, ke tas, ke dompet. Itu semua dibakar ya Pak Rudi ya. Bakar aja semua tuh, jangan ada yang disimpan-simpan. Sudahlah, lepas saja lah. Percayakan saja kepada Yesus, nanti Dia akan memberikan kita Roh Kudus, maka kita dipimpin oleh Roh-Nya, kita hidup selamat, kita dapat hidup kekal. Nah, jangan lupa ya, ini Romo kita, Romo Bonifasius nanti akan membawakan, jadi kita dibersihkan dulu di ibadat tobat, jadi nanti kita sudah bersih. Nah, dalam ibadat tobat itu, kalau kita nanti misalnya disuruh mengaku, walaupun dalam hati, ngaku saja dosa apa yang kita telah lakukan supaya bersih. Ketika nanti tanggal 29, pencurahan Roh Kudus, ya jangan ragu, nanti Tuhan akan memberikan Roh-Nya, ya, dan jangan juga kecewa
Tadi kan sudah dikatakan Pak Rudi, pada waktu pencurahan dia nggak dapat apa-apa, tapi sukacita dia. Lalu dalam pelayanannya ke Bandung, dia dapat bahasa rohnya. Kemudian lidahnya apa gitu. Nah, kita pun juga mungkin punya pengalaman bisa sama dengan Pak Rudi, tapi bisa juga di saat pencurahan dapat bahasa roh. Tapi jangan berhenti di bahasa roh. Karena itu adalah relasi pertama supaya kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nanti dan udah dapat bahasa roh itu, nah kita bertumbuh, kemudian kita lagi nanti diserupakan kepada Yesus. Jadi pertumbuhan itu sesi 6, diserupakan 7, dan berkomunitas. Jangan lupa kita harus tetap berkomunitas di PDPKK kita masing-masing ya. Nah, kalau misalnya ada yang dari Bandung di Bandung, ada yang dari NTT di NTT. Jangan lupa. Jadi dicatat ya, minggu depan kita ibadat tobat. Karena ini akan membersihkan kita dari segala penghalang-penghalang kita untuk dapat menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus. Ya, jangan lupa juga puasa. Nah, kemarin kan kita sudah nyanyikan baca kitab suci, doa setiap hari. Tambah lagi puasa. Nah, puasanya kalau bisa jangan puasa yang yang tidur, waktu tidur puasa ya percuma lah. Kalau mau puasa itu sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, itu puasa cakep itu namanya ya. Kurang lebih 13 jam lah puasanya itu. Nah, itu yang bisa saya berikan. Nanti terima kasih banyak. Jangan lupa minggu depan lagi kita ketemu. Kemudian ya, bagi peserta SADRK yang 10 kali nanti ikut pertemuan, disediakan e-sertifikat ya, di sertifikat. Kemudian setelah sharing kelompok, peserta SADRK boleh live meninggalkan kita semua ya. Nah, yang paling bagus itu adalah memperoleh sertifikat. Nah, sudah disiapkan oleh Mbak Sekar itu ya, sudah dicetak, tinggal bikin namanya saja itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, Pak Rudi terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sama teman-teman semua dan ketua-ketua kelompok. Ya, selamat malam. Terima kasih. Baik, kita akan sesi foto bersama sebelum kita masuk ke dalam kelompok masing-masing. Silakan Kak Yani atau Mbak Sekar untuk boleh membantu kita di foto bersama. Baik Mbak Dewi, saya bantu untuk foto bersamanya. Terima kasih Pak Wikler. Kita mulai dengan foto bersama. Mohon semua peserta, pembicara, dan panitia dapat membuka videonya. Saya ingatkan beberapa yang belum membuka video, mungkin dari Bu Tuti, Bu Vera, Bu Rini juga dapat membuka videonya. Baik. Kita mulai, ada 2 slide, kita mulai 2 kali foto, masing-masing slide-nya. Slide pertama, sesi foto yang pertama, saya mulai 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, untuk sesi yang pertama, 1, 2, 3. Bisa diganti gayanya untuk ke sesi yang kedua, slide pertama, 1, 2, 3. Yang terakhir. Baik, 1, 2, 3. Peace. Terima kasih.